Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ihsan Firly. Meneruskan cerita yang kemarin dengan judul Kafe Berdarah dari sahabat Facebook saya, yaitu Celeng Oleng. Simak dan saksikan cerita ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Klik tombol lonceng yang ada di bawah agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita mistis horor lainnya. Waktu belum terlalu malam, baru pukul 11. Namun, kafe sudah terlihat sepi dan hanya menyisakan beberapa pelanggan yang masih menikmati kopi. Dengan diiringi live musik, terdengar amat perlahan, tidak sehinggar seperti biasanya. Mungkin ini malam Jumat, malamnya para suami memenuhi kewajiban mereka terhadap istri-istrinya. Kelembutan suasana kafe tiba-tiba dipecahkan suara teriak dari dua pemuda yang tak lain, Farhan dan Arbi. Abi berteriak memanggil-manggil Kanaya. Sepertinya mereka habis minum miras. Langkah mereka agak sempoyongan. Arbi mendekati Nai, menarik lengan temanku itu. Nai tidak menolak, kemudian mengikuti Arbi. Perasaanku mengatakan kalau mereka akan melakukan hal yang pernah mereka perbuat. Nai, seruku. Yap, Nai menoleh langsung. Ingat, kamu sudah janji. Tenang, Van. Mereka lalu menghilang di balik tembok keluar kafe. Farhan mendekati aku. Vania, bukan aku dekat denganmu. Maksud kamu? Aku ingin kita bisa seperti mereka. Mereka? Siapa yang kamu maksud? Arbi dan Kanaya. Aku ingin kamu menjadi pacar aku. Aku bosan ngejomblo terus. Aku belum siap untuk itu. Tapi deh, aku pikir-pikir dulu. Oh iya, kamu mau pesan apa? Aku mengalihkan pembicaraan. Apa ya? Oke deh, aku pesan secangkir cinta. Dan sepotong hatimu bisa. Ngerayu dia. Farhan cukup ganteng sih. Dia juga sopan, tidak seperti Arbi yang seberingasan. Kok malah bengong? Gimana boleh? Farhan menyadarkanku. Gimana ya? Oke, nanti aku olah dulu segelas cinta dan sepotong hati aku. Sudah hampir 1 jam, Nai dan Arbi pergi dan belum juga kembali. Pikiranku mulai dipenuhi bayangan-bayangan mereka berbuat yang tidak-tidak. Bukan mustahil, mereka tengah melakukan perbuatan mesum lagi. Tanpa teman-teman yang memperhatikan, aku menyelinap keluar melalui pintu samping. Aku berjinjit agar suara langkahku tak terdengar. Ada suara desahan. Apa mereka tengah melakukannya? Terdengar nafas terengah-engah, membuatku semakin penasaran. Di bawah sebuah pohon besar, aku melihat tubuh wanita yang nampak terikat. Kepalanya terkulai lunglai. Aku mendekatinya, namun ada yang janggal. Tubuh temanku itu tidak terikat, tapi seperti menempel pada batang pohon. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengotori tempat ini. Nai seperti berkata pada dirinya sendiri. Nai, kenapa kamu di sini? Tanya aku. Aku bukan Nai. Aku tidak suka. Dia telah mengotori tempatku. Tubuh Kanaya seperti ada yang melemparkannya. Terhempas dan jatuh tepat di dekat kakiku. Dari mulutnya aku mendengar ia menggeram, disusul umpatan dan caci maki. Aku berteriak meminta tolong. Ada apa, Van? Ambar lebih dulu mendengar teriakanku. Aku nggak tahu, Ambar. Cepat kamu panggil Tio, kataku panik. Ambar kembali ke dalam. Tak lama kembali bersama beberapa orang lainnya. Kanaya masih terus meracau. Dia tidak telah memperkosa aku, menyiksa dan membunuhku. Tio mendekati Kanaya dan memegang ibu jari kakinya. Ne berteriak histeris, kemudian terisak. Siapa kamu?
Tanya Tio. Aku Jessica. Aku pemilik tempat ini. Jawab Nay Parau. Kenapa kamu mengganggu kawan kami? Bukan aku, tapi dia telah mengotori tempat ini. Tio menatapku. Aku hanya terdiam bisu. Tak mungkin aku mengatakan apa yang telah diperbuat oleh Kanaya. Aku benci karena dia sudah mengotori tempat ini. Jessica semakin terlihat marah. Siapa yang telah membunuhmu? Lanjut Tio. Sebaiknya kalian pergi. Tinggalkan tempat ini. Baik, kami akan pergi, tapi tolong lepaskan kami. Jessica tertawa panjang. Kelak anak ini akan menerima akibat perbuatannya. Sampai di situ, suasana tiba-tiba hening. Karenanya terlulai lemas. Tak ada lagi yang ia katakan. Kanaya memandangi kami satu persatu. Di mana Arbi? Tanya Nay. Sepertinya dia telah sadar. Di mana Arbi? Cowok yang mengajak Nay tadi. Kami mencari namun Arbi tak terlihat lagi. Aku menceritakan hal ini pada paman. Paman hanya menarik nafas dalam. Sepertinya benar apa yang dikatakan orang. Kalau tempat itu angker. Kata paman seperti pengumuman. Apa sebenarnya yang terjadi, Paman? Tanyaku penasaran. Paman tidak tahu pasti. Menurut orang sekitar, tempat itu sering melihat hal-hal aneh. Kata mereka, dulu pernah terjadi pembantaian, satu keluarga tewas. Ada yang mengatakan mereka diperkosa, lebih dulu sebelum dibunuh. Kenapa Paman mau menyewa tempat itu? Tanyaku. Entahlah. Hari-hari berikutnya, Arbi jarang terlihat lagi. Kanaya yang sudah terlanjur jatuh cinta, merasa kehilangan. Apa yang akan dilakukan kayaknya selanjutnya? Hari-hari belakangan ini, aku melihat Kanaya sering menyendiri, sering melamun, bahkan pernah tak masuk kerja. Kamu kenapa, Nay? Masih pikiran Arbi? Tanya aku saat melihat Kanaya mengurung di dalam kamar. Kamu sih mudah jatuh cinta, jadi gini kan akibatnya. Enggak tahulah aku pusing. Katanya dia sayang sama aku, cinta sama aku, tapi kenyataannya, balasnya malas. Kamu kan punya nomor HP dia, kenapa tidak kamu telepon aja dia? Tanya gimana kelanjutan kisah cintamu. Percuma Van, dia nggak mau angkat, malah sering matiin HP-nya. Ya udah, nanti kalau Farhan ke kafe, aku coba tanya dia. Oke? Kania tak menjawab. Malamnya Farhan terlihat sendirian tanpa Arbi. Aku cepat mencegat sebelum dia sempat pesen minum. Sorry, aku mau tanya sama kamu. Di mana Arbi? Jawab yang jujur. Farhan malah nyengir. Ini orang. Ditanya kok malah nyengir. Keki juga aku melihat sikap Farhan. Di mana? Nadaku mulai meninggi. Hah? Kenapa sih kamu malah tanya Arbi? Yang mencintai kamu itu aku, bukan Arbi. Cinta, semudah itukah cowok mengumbar kata itu? Kata yang seharusnya diucapkan dengan kelembutan. Jangan ngaco deh kamu. Aku tanya Arbi. Karena dia, Nay menyadari murung dan jarang masuk kerja. Jangan mentang-mentang punya wajah ganteng, anak orang kaya, lalu bisa menghancurkan perasaan cewek. Aku mulai kesal. Namun aku memperhatikan cowok di hadapanku ini. Farhan juga ganteng kok. Dia lebih sopan, lebih punya tata krama. Farhan juga murah senyum, namun sedikit pendiam. Selebihnya aku belum tahu. Arbi sudah berangkat ke Jakarta, jelas Farhan. Jakarta, ngapain? Balasku hampir tak percaya. Ya kerjalah, masa ngamen. Kamu serius, Han? Tumben menyebut nama aku, Han. Gak apa-apa deh, sedikit juga, yang penting kamu bisa bilang Han. Aku tanya, kamu serius? Iya, aku serius mencintai kamu. Balas Farhan konyol, membuat aku ingin mencubitnya. Farhan menangkap lenganku, sehingga aku tak jadi mencubitnya. Kini lenganku digenggam erat. Farhan mengangkat tanganku, berusaha mencium jari-jariku. Kamu kok romantis banget sih? Pakai mau cium tangan persis kayak di sinetron. Norak tahu. Aku menarik lenganku. Perutku tiba-tiba keroncongan lapar. Aku menuju ruang belakang untuk mengambil sepotong roti.
Lalu aku laburi dengan selai. Aku merasa ada yang memeluk pinggangku dari belakang. Astaga, Farhan. Refleks tanganku yang memegang roti, aku ayunkan ke wajahnya. Pulang kerja rasanya capek banget. Setelah membasuh muka, aku ganti pakaian. Di dalam kamar, aku melihat Nay belum tidur. Dia hanya berbaring, dan matanya memandang langit-langit kamar. Sepertinya Nay sedang memikirkan sesuatu. Aku rebahan di sebelahnya, dan dia seperti acuh. Tak lama kemudian, Ambar ikut masuk. Melihat Nay diam, Ambar pun mendekatinya. Kamu kenapa sih, Nay? Udah deh, jangan terlalu kamu pikir tuh si Arbi. Mungkin dia cuma maunya aja deketin kamu. Udah dapat terus pergi, dasar cowok. Lihat aja nanti kalau ketemu, aku habisin tuh orang. Tapi Nay tetap diam. Tak ada reaksi sedikit pun. Dengan wajah cemberut, Ambar menelungkupkan wajahnya. Dan tak berapa lama terdengar dengkurannya. Cepet amat ngoroknya. Aku baru saja hendak memejamkan mata. Namun urung. Nay bangun dan meninggalkan kamar. Ada yang aneh dengannya. Naya berjalan seperti patung hidup atau robot. Aku penasaran, maka aku mengikuti tanpa sepengetahuannya. Naya berjalan keluar meninggalkan halaman. Tepat di bawah pohon pinang, ia menghentikan langkah. Aku benar-benar heran melihatnya. Naya sepertinya tengah menemui seseorang dan kini sedang berbicara. Setelah beberapa saat, Naya kembali melangkah. Berjalan menembus kegelapan di ujung pagi. Mau kemana dia? Aku terus mengikutinya, padahal mataku sudah terasa berat. Sampai di tepi jalan, Nay menghentikan sebuah motor yang kebetulan lewat. Tanpa basa-basi, Nay langsung duduk di boncengan. Pengendara motor pun seperti bingung. Aku kembali ke rumah, membangunkan Ambar, lalu mengatakan apa yang terjadi pada Naya. Lewat handphone, aku mengabari Kak Tio. Jadi bagaimana kita tahu kemana perginya Kanaya? Sedangkan kamu cuma tahu dia naik motor entah kemana. Jawab Tio. Apa perlu kita kasih tahu paman? Tanyaku. Sebaiknya jangan dulu. Nanti paman kamu terganggu. Sebaiknya kita tunggu besok pagi. Barangkali Naya memang ada janji dengan seseorang. Mungkin. Sampai pagi aku tak bisa tidur. Pikiranku tak lepas dengan Rekayana. Aku takut sesuatu akan terjadi padanya. Siangnya, aku terpaksa mengatakannya pada paman. Paman kelihatan bingung. Apa kita lapor polisi aja, paman? Tanyaku tak sabar. Paman terlihat sedang berpikir. Polisi hanya bisa menerima laporan jika seseorang menghilang dalam waktu 1 kali 24 jam. Sementara Naya baru semalam. Jadi kita harus menunggu sampai batas waktu itu. Aduh paman, aku khawatir Nay kenapa-napa. Naya, kamu di mana? Aku dan Ambar duduk di teras. Tak ada kata-kata yang terucap dari mulut kami. Suasana malam yang kelam bertambah sepi karena kebiasaan malam. Aku melihat handphoneku, bukan melihat konten atau medsos lainnya. Aku hanya memperhatikan waktu yang seolah berjalan begitu lambat. Hampir jam 12 malam. Sebentar lagi, Naya akan dinyatakan hilang. Dan paman besok pagi akan ke kantor polisi untuk melaporkan. Hah, Naya? Benar dia memang Naya, dia sudah pulang. Alhamdulillah. Namun ada yang aneh pada diri kawanku itu. Rambut Naya terlihat kusut, acak-acakan. Kaos putihnya pun kotor. Tapi tunggu, itu bukan kotoran biasa. Kotoran itu berwarna merah. Apa mungkin? Kamu dari mana aja, Nay? Dari semalam kami mencari-cari kamu. Kenapa sih kamu gak bilang-bilang? Ambar lebih dulu menyerang dengan pertanyaannya. Aku sendiri gak tahu kemana aku semalam. Aku merasa seseorang mengajakku. Aku bingung. Jawab Nay ragu. Sejak awal aku ingin memeluk dan mendekap Naya. Namun lagi-lagi aku melihat warna merah di kaosnya. Perlahan aku menyentuh kaos itu, masih sedikit lembab, warna merah yang menempel. Di telunjuk aku perhatikan dengan seksama. Darah, ya warna merah.
Warna merah itu memang darah. Penasaran aku mengendus baunya. Bener bau amis. Kamu berdarah, Naya. Coba aku lihat luka kamu. Kenapa kamu sampai seperti ini, Nay? Aku tak tahan menahan air mataku. Kalian kenapa sih? Aku nggak kenapa-napa kok. Kalian yang nangis. Terus Naya merasa bingung. Terus kenapa kamu berdarah? Tanyaku lirih. Darah? Darah apa? Apa ini darah? Nay balik bertanya. Iya, Nay, kamu terluka ya? Coba aku lihat luka kamu. Ambar menimpali. Naya membuka kaos putihnya. Dia memutar tubuhnya di depan kami. Memang aneh, tak ada bagian tubuhnya yang terluka. Tubuh Naya terlihat mulus, tanpa noda sedikit pun. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Karena perasaan kantuk yang amat berat, aku, Ambar, dan Naya akhirnya tertidur juga. Pagi hari pas aku buka handphone, medsos ramai berbicara tentang pembunuhan. Mayat seorang pria ditemukan berlumur darah. Diduga seperti dimakan binatang buas. Aku memberitahu Ambar tentang berita itu. Perlahan foto mayat itu aku perbesar. Seorang pemuda berbaju biru dengan celana jeans. Di lehernya tampak darah yang belum terlalu kering. Dan yang lebih mengejutkan, wajahnya begitu mirip dengan Arbi. Ini Arbi kan, Van? Kata Ambar berbisik. Aku memperhatikan foto itu. Benar itu Arbi. Kayana seperti terlihat cemas, juga sedih. Dia juga sudah mengetahui tentang kematian Arbi. Aku bingung, Van. Kenapa harus dia? Nay seperti bicara pada dirinya sendiri. Maksud kamu apa, Nay? Tanya aku penasaran. Semalam aku merasa bertemu dia. Siapa, Nay? Seseorang. Dia mengajak aku berjalan. Tapi tidak, sepertinya aku, lupa. Nay menepis tangan sendiri. Pelan-pelan, Nay. Pelan-pelan saja. Coba kamu ingat-ingat siapa yang mengajakmu. Ya, aku ingat samar-samar ada yang memanggilku. Dia cewek masih seumuranku. Dia mengajakku ke suatu tempat dengan sepeda motor. Tapi aku lupa di mana tempat itu. Lalu, aku semakin penasaran. Aku melihat dia bertemu seorang cowok. Mereka bercakap, entah apa yang mereka bicarakan. Sampai akhirnya, aku melihat cowok itu marah dan menampar cewek tadi. Bukan cuma menampar, tapi juga menganiaya. Cewek itu berteriak memanggil namaku dan minta tolong. Aku tak tahu bagaimana aku melakukan itu. Melakukan apa, Nay? Aku menggigit leher cowok itu. Aneh, aku seperti memiliki taring. Aku menggoyak lehernya hampir putus. Nah ya kamu. Kata-kataku tersekat di tenggorokan. Cewek itu bukannya menangis dianiaya, tapi dia malah tertawa girang. Dan aku tiba-tiba ada di sini. Kemana cewek tadi? Aku benar-benar tak melihatnya lagi. Di medsos juga masih viral tentang kematian seorang pria dengan luka leher hampir putus. Aku, Ambar, saling bertukar pikiran. Apa mungkin Naya terlibat dalam kasus ini? Mudah-mudahan tak ada saksi yang melihat kejadian ini. Namun seseorang pengendara motor mengatakan kalau dirinya pernah membonceng seorang wanita, mengantarnya ke tempat di mana terjadinya pembunuhan. Dalam wawancaranya di sebuah media, dia tidak dapat melihat wajah penumpangnya dengan jelas. Rambut cewek itu panjang dan menutupi wajahnya. Pengendara itu juga bilang, aku merasa sedang membawa makhluk yang bukan manusia. Aku benar-benar takut saat itu. Tapi untung, dia tidak menggangguku. Dia minta aku mengantarnya ke suatu tempat yang diketemukannya mayat laki-laki itu. Aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Aku cepat memutar balik motor dan pulang. Malam ini, kafe kembali buka. Karena Naya sudah terlihat normal lagi. Aku juga heran dengan sikapnya. Naya tidak lagi merasa kehilangan Arbi. Bahkan sepertinya dia tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu kalau Arbi sudah almarhum. Naya memang terlihat aneh. Dia sesekali tersenyum sendiri. Dan cerita ini akan berlanjut di part selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton.
Dan sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian memiliki pengalaman horor misteri, silahkan hubungi saya melalui Instagram atau email saya yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya saya lebih bersemangat menceritakan kisah misteri horor lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.